Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa fi ayatin ukhra وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لا يؤمن أحدكم حتى Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi man qara'a al-Qur'ana wa 'alaqa fihi wal bi'ul bisawali tazan yawmal qiyamah. Amma ba'du, pertama sekali kami ucapkan syukur alhamdulillah, semoga kita yang berhadir ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kita melihat orang tua kami yang telah berhadir, yang terdiri dari ayah, ibu, di mana kita mengadakan undangan melalui anak kita di 2 hari yang lewat. Mudah-mudahan yang tidak berhalangan hadir bersama untuk mufakat dan bermusyawarah. Dan yang sama-sama kita atur hormatkan, kita lebihkan kepada Abang Anda selaku Ketua Yayasan dan keluarga besar Haji Mustafa Saleh yang dalam hal ini sudah berhadir bersama kita, Ketua Yayasan dan asatidz tenaga pendidik dan pendidikan rahimakumullah. Pertama sekali kami bercerita, mohon maaf menggunakan bahasa Indonesia karena mana tahu nanti ada yang kurang jelas, kita menggunakan bahasa Indonesia sedikit dalam mukadimah PKP ini. Orang tua kami yang kami muliakan, memang niatan dari keluarga dahulu di sini Abang Anda, kami dulu berniat memang sampai jenjang MTS saja sekolah. MTS itu adalah madrasah sanawiyah. Niatan dulu membangun sekolah ini. Peletakan batu pertama masih teringat dalam diri kami, yaitu pada tanggal hari Rabu tanggal 10 bulan 10 tahun 2019 diresmikan. Jadi di situ pertama kali diletakkan batu pertama di masjid inilah. Makanya masjid ini adalah mufakat kembali. Di tempat inilah kembali kita bermusyawarah untuk kebaikan nanti. Jadi dahulu juga kami tidak beranggapan bahwa sekolah ini akan sejauh ini perjalanannya. Di tengah-tengah pesantren, sekolah guru-guru kita yang lebih matang, lebih maju, lebih baik, lebih berprestasi, kami bersama keluarga mendirikan pondok pesantren Zajul Quran untuk tingkat sanawi ini tidak mempunyai harapan besar. Hanya kita mendirikan sekolah ini mana tahu ada minat dan bakat anak-anak kita untuk memulai dan membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah di tahun pertama santri-santri yang kita terjumlah 56 orang. Itu kita masih sedikit ya Ibu, waktunya saya jelaskan sedikit dulu. Bangunannya masih sangat memprihatinkan. Jadi dulu sebelah kanan asrama putri itu ada 5 bangunannya, sebelah kiri ada 5. Dengan ketentuan harapan kami dulu
perempuan sebelah sana dan laki-laki sebelah sini, dikawal ketat angkatan pertama. Angkatan kedua, alhamdulillah, inilah yang mau tamat ini. Ayah ibulah sebagai orang tua, kami berterima kasih. Ternyata alhamdulillah ayah ibu masih memberikan amanah kepada sekolah yang kecil ini untuk belajar bersama. Kalau belajar bahasa mendidik belum cocok untuk kami sebagai pengurus ini. Belajar bersama. Kalau bahasa kita duduk bersama, belajar bersama, diskusi bersama. Mana tahu ada ilmu yang belum didapat, ada pengalaman yang belum dibagi. Mana tahu dengan kumpulnya kita dengan anak-anak buah hati ayah ibu semuanya bisa berkembang di hari-hari yang akan datang. Dan angkatan kedua inilah yang mau ditamatkan nanti insya Allah di bulan 5. Berubah sedikit kata Abang Handa, yayasan dan keluarga anggadung songon dan keinginan di masyarakat kita pisah laki-laki dan perempuan. Maka formatnya dipisahlah asramanya. Inilah asrama dulu. Kalau masih ingat waktu itu orang tua kami, inilah asrama buah hati kita yang 3 tahun yang lalu, 2,5 tahun lalu masih diantar ke sini, masih polos-polosnya. Inilah asrama untuk laki-laki. Kemudian angkatan ketiga ada minat lagi dari orang tua. Kita tidak tahu dari segi apa dipandang kita karena kita hanya di dalam. Yang di luar itu kita tidak tahu bagaimana orang memandang sekolah ini. Namun alhamdulillah dengan izin Allah, angkatan ketiga bertambah lagi, maka mulailah dipisah ke bawah sedikit, kata ketua yayasan dan keluarga. Angkatan keempat ada lagi kemajuan peminat di sanawiyah. Kemudian di angkatan keempat yang sekarang itu peminatnya itu jauh drastis bertambah alhamdulillah. Sehingga kita di angkatan keempat ini ya ada sedikit merasa sedih dengan keluarga-keluarga yang sudah berniat 1 tahun sebelumnya mau disekolahkan anaknya di sini. Jadi ditambahlah angkatan keempat di situ lagi. Dan sekarang masuklah angkatan kelima, penerimaan santri baru. Dan disinilah dengan tantangan berat sering kami sampaikan melalui media bahwa buah hati ayah ibu sekalian kami anggap adalah amanah. Meskipun kelihatannya bahasanya pura-pura baik, memang tidak pura-pura baik, memang kata amanah dong. Karena dititipkan kepada kita buah hati kita di sini, bisalah kami rasakan apa yang dirasakan orang tua. Sekuat tenaga kita akan ubah cara pikirnya, ubah akhlakul karimanya. Kita anggap sebagai putra putri kita di sekolah ini. Sekuat tenaga. Sehingga dalam format pendidikan di sini sistem kekeluargaan kata ketua yayasan. Sistemnya model kekeluargaan. Umpama kalau orang berkunjung, ya tidak kita batasi waktunya. Kedua, kalau ada kegiatan-kegiatan penting di rumah sehingga memungkinkan anak ini harus ikut, kita ikut sertakan dia di rumah. Karena mungkin kebahagiaan, mungkin bisa jadi kalau anak kita nggak ikut di situ dia merasa sedih, kita ikut sertakan. Intinya dengan secara kekeluargaan. Oleh karena itu ayah ibu sekalian, dengan perbincangan yang sangat panjang mulai dari tahun kemarin ini perbincangan angkatan pertama ada sedikit ya ada kurang lebih beberapa orang tua menginginkan angkatan pertama harus di sini. Namun qadarullah ta'ala Allah berkehendak belum ada di sini angkatan pertama untuk lanjutan harian. Dan disinilah ayah ibu sekalian kami mengundang ayah ibu untuk bermufakat bermusyawarah, tidak mengundang dari luar. Kita mengundang orang yang ada di sini untuk bermufakat bermusyawarah bagaimana nanti hasil untuk titik terangnya di sini. Namun kalau kami dari pihak yayasan dan kita keluarga bersama Abang Handa sudah sepakat, meskipun nanti 5 orang yang mendaftar, 3 orang laki-laki, 5 orang perempuan, insya Allah ayah ini akan terus berjalan.
Dan yang kedua, untuk dari luar hasil kesepakatan belum ada rezekinya kalau masih ada yang berminat di sini. Ibaratnya pada tebak-tebak, inilah dulu kita bina, inilah dulu kita tawarkan. Namun kalau memang nanti peraturan pemerintah, mungkin ada abang ataupun abang muda seperti sudah bertahun-tahun di dunia pendidikan, syarat untuk mendirikan sekolah harus ada 20 atau lebih biar keluar izinnya, ataupun nanti ada peraturan-peraturan baru yang memungkinkan harus ditarik dari luar untuk mencukupi ini, barulah terjadi musyawarah yang demikian. Karena bagaimanapun tidak ada batasan nominal ataupun murid agar keluar nomor induknya atau izinnya. Jadi itu pembahasan yang sangat panjang nanti itu. Namun untuk itu kepada yang ibu sekalian, orang tua kami, memang banyak orang-orang tua kita yang angkatan pertama menelpon, men-WA, tatap muka dengan saya, kenapa saya dengar ada? Saya tidak berani menjawab lagi, kenapa ada? Dan kenapa tidak pas angkatan anak kami? Secara tidak langsung kami bersyukur masyarakat respon yang baik dari keluarga yang telah melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih bagus. Dan inilah ayah ibu sebagai mukadimah kita untuk musyawarah kali ini. Jadi kepada ibu sekalian, insyaallah ta'ala kita bermusyawarah dan mufakat untuk kebaikan. Sekali lagi tidak ada paksaan dari pihak yayasan untuk senantiasa bertahan di pondok kecil ini, karena kami yakin dan percaya masih banyak pondok-pondok pesantren yang lebih mungkin pendidikannya, yang lebih mungkin penghargaan, yang lebih prestasinya dari sekolah kecil ini. Kami hanya berjuang sekuat tenaga. Dan insyaallah ta'ala program-program sudah kita susun dengan baik. Tinggal nanti pelaksanaannya bagaimana nanti terrealisasi sebaik mungkin, dengan catatan harapan keluarga besar Sanawiyah dan Aliyah akan berdiri di sini dengan catatan besar sekali lagi, aliyahnya naik lebih sedikit meskipun 1-2 tangga dari kemampuan Sanawiyah. Untuk itu insyaallah ta'ala itulah yang bisa kami utarakan untuk bukaan atau mukadimah. Namun alangkah baiknya nanti benar mengatakan idam di dalam terparasik dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi timaradu orang tua Nabi hormati, di sini kami akan musyawarah kita dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala urusan ini. Ini masalah masa depan anak, bukan 1, 2, 3, 4, 5 hari. Masa depan anak nanti 3 tahun ke depan. Masa depan anak yang di bawahnya lagi nih. Karena ini butuh pertimbangan besar. Kelas 2 yang sekarang, kelas 1 yang naik sekarang. Ini nanti kalau sudah buka nanti insyaallah ini mudah-mudahan Allah berikan ridho dan kemudahan akan terus senantiasa berkesinambungan mudah-mudahan. Untuk itu kita buka musyawarah kita ini dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya semata mengharap ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim.